halo, apa kabar? Ketemu di akhir pekan hari Sabtu bersama dengan saya Hisnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Ya, ini akhir pekan dan semua orang sedang mencari cara supaya Republik tidak berakhir. Iya. Nah, oke. Kalau biasanya dalam banyak hal saya selalu sepakat dengan Anda ya. Tapi kali ini saya mau dissenting opinion terhadap Anda. Nih, ini berkaitan dengan posisi Ketua KPK. Ketua KPK Firly Bahuri. Saya sekarang akan jadi pendukung utama dari Firly Bahuri karena kemarin dia menyatakan bahwa harusnya presidensial threshold itu 0%, bukan 20%. Nah, ini keren. Dan alasannya menarik. Alasannya menarik karena kata dia berdasarkan survei internal di sana di KPK itu terbukti bahwa biaya politik yang mahal sekarang ini karena adanya PT tadi itu menjadikan korupsi merajalela gitu kan, karena baik kepala daerah dan sebagainya itu mereka itu harus mengembalikan dana yang mereka keluarkan untuk mendapatkan tiket dari pencalonan itu, Bung Rocky. Wah, ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firly. Karena nggak mungkin orang menganggap Firly bisa ucapin hal itu. Jadi sekali lagi terpaksa saya juga mesti ikut bersepakat dan bahkan menyebarluaskan petir ini. Firly telah kembali ke jalan yang benar, yaitu bergabung dengan oposisi. Jadi ini penting sekali karena Pak Firly bertahun-tahun dibully dalam upaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi itu sekarang justru dibuka oleh perubahan undang-undang KPK. Karena itu kita demo bahwa Jokowi seolah-olah memberi peluang pelemahan KPK dengan konsekuensi panjang itu. Nah mungkin selama 2 tahun ini Pak Firly terbangun dari tidurnya setelah tahu bahwa sumber dari korupsi itu adalah surplus politik. Surplus politik itu berasal dari kompetisi yang tidak terbuka tuh, karena dihegemoni oleh partai-partai besar. Jadi betul, saya kira Pak Firly dia membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam 2 minggu ini kan kita kampanye 0% itu. Ada Refly Harun, ada Ferry Yuliantono yang akan memimpin aspek moral dari perubahan threshold itu. Saya sebut aspek moral karena Ferry itu DPP Gerindra, tapi dia mengambil satu isu yang merupakan pesan moral publik supaya presidensial threshold itu dihilangkan. Karena itu kita lagi fight masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan bersama-sama dengan DPD yang juga getol untuk mendorong perubahan threshold itu ke arah 0% dan calon independen yang harusnya juga bisa dicalonkan melalui DPD. Jadi Pak Firly saya kira membaca headline itu dan dia terpaksa harus ikut. Nah, keterpaksaan itu bisa dua, karena memang Pak Firly melihat ada pembusukan politik di istana atau memang Pak Firly berupaya untuk ikut secara moral membersihkan bangsa ini. Itu berita penting tuh. Jadi saya bergabung bersama Pak Firly dan mendorong dia supaya bertemu dengan DPD, bikin konferensi pers setiap hari agar supaya KPK betul-betul jadi penopang juga gerakan presidensial threshold 0%. Bersama Refly Harun Yuliantono, Ferry Yuliantono, dan para pakar tata negara yang sekarang sedang rapat tiap hari untuk mendorong MK memeriksa kembali threshold itu dan mengiyakan tuntutan publik. Gitu kira-kira. Ya. Firly Bahuri. dan kalau kemudian sebagai konsekuensi dari PT 0% itu kemudian Firly juga mau nyalon nyapres, ya silakan, welcome gitu ya, tergantung bagaimana arahnya atau tidak gitu ya, nggak perlu dicurigai lah gitu ya. Ya, jadi terbuka aja semua yang ingin mencalonkan menjadi presiden, kita sama-sama bersihkan dulu lapangan itu. Ini lapangan ini kotor pakai threshold, jadi begitu 0% lapangan bersih, kita bisa kompetisi dengan cara yang beradab. Ya. Jadi saya kira nggak perlu digoreng-goreng lah. Kenapa ini KPK kok masuk ke wilayah politik? Karena logika yang beliau sampaikan itu masuk akal sekali. Karena tadi itu ya, logikanya bahwa korupsi terjadi, ya itu tadi, karena biaya politik mahal, dan biaya politik mahal itu dimulai dari PT 0%. Nah ini, sekali ini
tolong jangan dibully. Tapi kalau Pak Firly jangan dibully. Tapi kalau cebong mau bully ya silakan saja sih. Itu kita kan nggak punya kewenangan tuh ngatur-aturnya ya. Betul sekali. Jadi kita ingin banyak juga nanti MPR harusnya juga ada dalam isu yang sama itu, karena ini betul-betul hambatan yang bertahun-tahun kita alami sehingga kompetisi tidak dimungkinkan. Jadi kita punya kesempatan untuk membuka peluang bagi kompetisi yang sehat itu. Oke. Sekarang kita satu hal bahwa ini akan menjadi agenda utama kita, agenda utama FNN yang terus mendorong kesadaran publik tentang pentingnya penghapusan PT 0%. Karena jujur saja isu ini sangat elitis, Bung Rocky. Publik bingung sebenarnya. Apa sih hubungannya PT 0% dengan harga-harga yang terus meningkat, dengan kebutuhan kita yang semakin sulit dan sebagainya. Ini saya kira penting kita jelaskan bahwa semua itu erat kaitannya ya, Bung Rocky. Betul, jadi kita ingin ada perubahan di dalam cara kita memahami demokrasi. Dan inti dari demokrasi adalah kompetisi. Kompetisi itu harus dimulai dengan garis start yang sama itu. Nggak boleh dipasang barrier. Jadi dengan cara itu kita bisa kontrol opini publik, kebijakan publik. Jadi itu sangat erat dengan kesehatan ekonomi kita. Kalau dikuasai oleh segelintir orang, maka ekonomi nggak bisa dihasilkan secara merata. Jadi selalu ada yang mau ambil keuntungan besar. Nah kalau ada kompetisi yang sehat, maka akan terjadi saling kontrol. Jadi itu intinya tuh. Dan saya dorong mahasiswa, buruh, para pramugari juga bisa datang ke Mahkamah Konstitusi untuk minta review itu. Karena ini adalah hak kita sebagai pemilih, bukan sekedar kepentingan partai politik yang memang thresholdnya nggak nyampe. Tapi di pihak lain ada hak mereka yang ingin nyapres tapi terhalang oleh presidential threshold, ada hak mereka yang ingin memilih tapi juga terbatas karena pilihannya udah ditentukan melalui presidential threshold. Dan itu semua masyarakat sebenarnya berkepentingan. Jadi legal standing setiap warga negara harus dihargai oleh Mahkamah Konstitusi karena kita adalah pemilih, kan itu intinya tuh. Di pemilih itu legal standingnya justru yang paling kuat. Karena dia akan memilih orang yang akan menentukan kebijakan ekonomi, kebijakan kebudayaan, kebijakan politik di masa depan. Jadi sangat relevan isu threshold ini, setiap hari kita dengungkan supaya semakin banyak orang yang sadar dan semakin banyak orang yang mengajukan judicial review itu. Ya. Kan selama ini alasan mereka kenapa PT 20% itu supaya seorang presiden itu basis legitimasinya kuat karena didukung oleh parlemen gitu ya. Padahal kan kita tahu sistem kita adalah sistem presidensial. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Dan kalau kemudian alasannya basis legitimasi, saya kira ini dengan mudah dimentahkan. Kenapa? Karena bagaimana mereka bisa menyatakan basis legitimasinya kuat kalau yang boleh maju itu kan dibatasi, hanya orang-orang itu saja, kan gitu. Nah, dengan cara begitu saya kira nanti misalnya orang seperti Puan yang sekarang sudah mulai kencang mesin politiknya, sudah terbentuk relawan di mana-mana, atau Ganjar, atau Anies, atau siapapun, mereka bisa berkompetisi dengan fair gitu ya, dan publik bisa enak, bisa memilih di antara mereka yang terbaik. Kalau sekarang ini kan hanya dibatasi, nanti jangan-jangan cuma calonnya, misalkan dua, ada calon utama dan calon boneka. Ini kan justru basis legitimasinya jauh lebih rendah. Ya, kalau PDIP klaim bahwa mereka kuat sekali, Golkar juga segala macam, ya udah kenapa takut dinolkan, kan logikanya begitu kan. Jadi Ibu Puan pasti udah punya captive market tuh, Ganjar pasti punya pendukung tradisional, demikian juga Anies itu. Jadi sebetulnya ya biasa aja, kalau udah punya pendukung justru nggak usah takut dinolkan, supaya kompetitor yang lain itu bisa menemukan kegairahan dalam berpolitik. Jadi orang yang kuat, yang legitimasi kuat, kenapa takut ada saingan? Kan itu justru yang mesti kita ucapkan pada mereka yang ingin nyapres. Dan FNN nanti juga pers akan lakukan hal yang sama, judicial review. Jadi ini pintu masuk yang benar dan satu-satunya pintu masuk yang suci dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi yang bersih itu. Ya. Dan tanda-tanda akal sehat itu kembali pulih di Mahkamah Konstitusi juga terlihat kan kemarin dengan meskipun setengah-setengah soal undang-undang Omnibus Law, tapi itu kelihatan ada tanda yang baik karena dari setidaknya 5 dari majelis hakim di sana, 5 hakim di Mahkamah Konstitusi itu
sudah mulai pulih akal sehatnya gitu. Ada 4 yang masih bertahan. Betul. Jadi ada fajar akal sehat. Terbit mulai perlahan-lahan dari Mahkamah Konstitusi, juga dari KPK, apalagi dari kepolisian, yang satu tema yaitu kita pulihkan moral publik itu. Dan pengangkatan ASN itu juga walaupun dibully oleh Cebong, kok mau sih Novel CS jadi ASN. Loh, ini bukan soal ASN, ini untuk membuktikan bahwa 44 teman ini bersama Novel, bahkan 57 yang lain sebetulnya juga hanya karena kepentingan teknis saja nggak bisa mendaftar lagi atau tidak bisa diangkat atau tidak mau diangkat, tetapi isunya sama, yaitu kita pulihkan etika di dalam berdemokrasi. Jadi Pak Firly, Pak Sigit, lalu teman-teman di Mahkamah Konstitusi ada di dalam horizon yang sama, yaitu menerbitkan kembali matahari akal sehat. Kita percaya kok ya, Bung Rocky, dengan upaya terus-menerus gitu, kita percaya bahwa masih banyak orang baik di negeri ini gitu. Masih banyak orang yang berpikir dengan akal yang sehat gitu. Hanya saja karena kan selama ini ada adagium gitu, kalau kejahatan terorganisir itu meskipun kecil dia akan menang melawan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya, dan saya monitor mereka yang berupaya untuk memulihkan akal sehat akan mengambil risiko itu. Bahkan berseberangan dengan istana pun dia akan ambil, karena tidak mungkin akal itu terus-menerus dihina dan terus-menerus didangkalkan, karena akal itu adalah fasilitas yang diberikan alam bagi kita untuk justru bertahan hidup kan. Jadi mereka yang menghalangi akal sehat artinya tidak ingin memperpanjang hidup politik dan hidup batin kita di negeri ini. Jadi sekali lagi terima kasih betul mereka yang betul-betul akhirnya menemukan jalan untuk menemukan kembali Indonesia. Gitu. Oke. Saya kira clear ini, dan kelihatannya bola salju sudah mulai bergulir, dan ini nanti salah satunya ini NU nih, menarik ini karena muktamarnya mereka sudah akhirnya disepakati tanggal 23 sampai 25 kan, jalan tengah nih kan. Kalau tadinya kan mau dimajukan, ada juga mengundurkan. Dan ini statement dari Pak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf, Wakil Presiden, yang mengatakan biasa di NU itu dimulai dengan gegeran ribut-ribut dan nanti akhirnya gergeran. Nah, kita berharap gitulah NU juga menjadi bagian dari ini, karena bagaimanapun NU adalah populasi terbesar di Indonesia ya, umat yang namanya NU itu sebagai ormas terbesar, dan populasinya juga besar loh yang mengaku NU itu. Jadi kalau NU pun juga berada dalam gerbong ini, maka ya insya Allah perubahan-perubahan yang kita harapkan bisa terwujud. Ya, kan masih cukup waktu sampai 2024 NU ikut memimpin perubahan politik gitu kan. Kalangan kiai justru tahu bahwa ketidakadilan itu dimulai oleh ketidakadilan pemilu. Ketidakadilan pemilu itu adalah threshold. Saya kira banyak ilmuwan di situ di NU yang sebetulnya tahu arah yang benar dari demokrasi, tapi karena ada sedikit kalkulasi politik lalu menahan diri. Nah, sekarang ada kesempatan muktamar, dan kehidupan kita juga bisa diubah kalau NU majukan semacam kesimpulan bahwa presidensial threshold 0% wajar untuk dikampanyekan di kalangan NU sendiri. Karena NU banyak tokoh juga yang bisa jadi petanding mereka yang ada sekarang di dalam baliho-baliho itu. Ya. NU tanpa pasang baliho orang udah kenal tuh siapa NU gitu. Ya. Oke, jadi itu titipan agenda kita pada NU. Benar, mudah-mudahan benar seperti yang dikatakan oleh Wapres bahwa mulai gegeran akhirnya gergeran. Gitu. Oke, terima kasih Bung Rocky. Siap.